Godaannya cuma begini, saya ini manajer satu perusahaan besar, memberikan kredit ke banyak pabrik tekstil, yang saya kasih kredit naik Mercedes-Benz, saya naiknya Toyota Camry gitu loh kira-kira. Terus titel saya manajer, titel mereka presiden direktur. Saya bilang ini ada yang nggak bener gitu kan. Jadi waktu ditawarin bikin PT, properti, jabatan presiden direktur, pemegang saham. Nah kan tergoda ya kan, Iya. nah, itulah sebenarnya. Nah saya juga pernah waktu kuliah bilang sama teman saya, almarhum sekarang, si Darta atau si Hokyang, itu dia, saya bilang kita janjian ya, kalau saya keenakan, menjabat pejabat yang bagus, ingatkan supaya segera keluar dan bikin usaha sendiri. Ya pemirsa Dai TV, kali ini saya sudah bersama dengan seorang visioner, pengusaha yang tangguh, yaitu Bapak Setiono Juandi Darmono, founder dan chairman dari Jababeka Group. Pak Darmono, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Wah, itu kisah hidup yang luar biasa, menjadi pembelajaran bagi banyak orang, Pak. Bapak ingat rinci dari setiap dekade ke dekade lainnya hingga membentuk Pak Darmono yang sekarang. Lahir dalam masa yang sulit bagi Indonesia, tapi pada saat itu keuangan keluarga apakah sulit, Pak? Karena tadi saya dengar rumahnya harus berpindah, rumahnya terbakar, dan hal-hal lainnya. Ya pasti keuangan sulit lah buat orang tua, tapi saya tidak merasakan karena makanan selalu ada, pakaian ada, sekolah diberi. Jadi saya tidak merasa kecil itu susah. Saya merasa kecil itu sangat bahagia di rumah yang begitu hangat meskipun kecil ya. Tapi hangat, ada saudara-saudara, ada paman, ada tante, ada nenek. Itu dalam rumah yang kecil, cuma 2 kamar, yang tinggal di situ bisa 7 orang, kadang-kadang 10 orang. Tapi saya merasa itu sangat hangat waktu itu. Ibu saya itu berperan sekali dalam menciptakan suasana yang harmonis. Jadi ibu sangat sayang kepada ibu mertua nenek saya, sangat mengurusin bapak saya, mengurusin anak-anaknya dengan baik. Dan juga ada pembantu rumah tangga, tiap anak itu ada babysitter lah waktu itu. Jadi ya suasananya sangat harmonis karena adanya kehangatan yang ibu saya ciptakan. Keluarga kita sederhana dan rumah kita itu kecil, pavilion dari rumah besar. Papa saya itu orang sangat sederhana. Ya, pertama dulu naik sepeda, beli skuter yang udah tua. Jadi ada rasa, wah papa saya ini susah ya. Ya. Jadi rasanya itu aja karena melihat gitu dibandingkan misalnya orang-orang yang pedagang-pedagang di dulu namanya pecinan ya. Ya kita ini termasuk yang bukan golongan itu kan. Ayah dulu dagang apa, Pak? Dagang zat warna untuk makanan dan juga macam-macam lah, dia jualan vanili juga, karena waktu zaman perang itu harus bisa segala macam, bikin sabun bisa, bikin es krim bisa, bapak saya itu luar biasa ininya. Ayah pedagang keliling atau punya sebuah toko atau bagaimana? Enggak, jadi buat itu zat warna, beli dari kalengan atau drum, kemudian di repack jadi kecil-kecil, didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Itu jadi ya kecukupan lah. Tapi dari penampilan itu saya merasa, wah saya harus bantu orang tua supaya bisa lebih lebih mungkin punya rumah yang besar. Gitu. Cita-citanya cuma itu aja sih. Bapak berarti cita-citanya mempensiunkan orang tua dengan layak. Ya cuma bantu aja. Nanti kalau susah misalnya adik bisa sekolah atau enggak, itu saya juga merasa wah saya mesti cepat-cepat bisa kerja gitu. Jadi, berarti tidak terpikir Pak Darmono bisa mempunyai di posisi sekarang dengan tanggung jawab, aset yang besar, memimpin perusahaan TBK. Sama sekali nggak pernah mikir itu. Tapi dari mana energi itu bisa muncul, Pak? Bapak kan kemudian bekerja dengan cukup baik. Karena waktu itu kan saya sudah lulus dari Akademi Tekstil, berdikari di Bandung, dapat kerjaan yang bagus di perusahaan konglomeratnya Inggris. Imperial Chemical Industry, jabatan bagus, gaji bagus, dapat istri yang sangat menyayangi saya, punya anak-anak, semua
beres kan. Life udah perfect. Iya, di umur 30 itu udah settle lah ya gitu kan. Nah, terus kemudian datang itu teman-teman langganan pabrik tekstil, teman-teman main golf yang ngajak saya bikin bisnis. Betul. Saya nggak mau. Dibujuk-bujuk berapa kali akhirnya ya udah, boleh nggak weekend aja sambilan. Iya. Boleh gitu. Nah. Tapi betul, berarti Bapak itu tidak enak menolak sebenarnya ya Pak? Ya ada kata-kata begitu. Bukan karena melihat potensi cuannya, bukan? Bukan, godaannya cuma begini. Saya ini manajer satu perusahaan besar, memberikan kredit ke banyak pabrik tekstil. Yang saya kasih kredit naik Mercedes-Benz, saya naiknya Toyota Camry gitu kira-kira. Terus titel saya manajer, titel mereka presiden direktur. Saya bilang ini ada yang nggak bener gitu kan. Jadi waktu ditawarin bikin PT, properti, jabatan presiden direktur, pemegang saham. Nah kan tergoda ya kan. Yeah. Nah, itulah sebenarnya. Godaannya datang karena ditawarin pangkat. Bukan pangkat lah. Jabatan lah ya. Kan jabatan saya manajer, biarpun number one, tetap hanya paling country manager kan. Iya. Itu perusahaan asing kan begitu. Jadi country manager ngasih utang banyak, tapi jabatannya manajer nongsono presiden direktur itu. Jadi lebih baik kerja sendiri daripada jadi pegawai. Betul. Itu ada, dari kecil sudah dengar. Iya. Nah, saya juga pernah waktu kuliah bilang sama teman saya, almarhum sekarang, si Darta atau si Hokyang, itu saya bilang, kita janjian ya, kalau saya keenakan, jabat yang bagus, ingatkan supaya segera keluar dan bikin usaha sendiri. Itu janjian waktu mahasiswa. Nah, saya udah enak gitu, teman saya ngingetin, dulu pernah janji loh. Ya, tapi saya belum siap, saya bilang. Yeah. Belum berani lah sebenarnya untuk usaha sendiri. Mendadak itu Pak Hadi Raja, teman saya, Pak Adam Kurniawan bilang, ayo bikin usaha sendiri. Nah, udah itu sama mereka sering main golf. Oke. Tapi ada tentangan tidak Pak dari istri? Karena pada saat itu kan sudah punya anak ya Pak. Betul ya, sudah punya anak, hidup sudah nyaman. Ada tidak kemudian tentangan dari keluarga, kamu ngapain ngambil resiko ini gitu? Oh, kalau itu enggak. Istri saya selalu mendorong. Jadi istri saya juga datang sebetulnya dulu dari keluarga mampu lah ya. Nah, jadi dia itu sudah terbiasa kan dengan lingkungan yang lebih kelas gitu. Yeah. Jadi tapi nggak pernah nuntut ini itu sih ya. Kan kalau saya mau kerja bikin begitu ya dia dukung aja, dorong kan. Dan tentunya seorang ibu ingin menyekolahkan anak setinggi-tingginya di sekolah yang sebagus-bagusnya. Nah waktu itu tentunya sudah mikir nanti anaknya kalau sekolah ke luar negeri bagaimana ya pembiayaannya. Ada nanti 3 anak laki ini bagaimana. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kerja lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan opportunity yang lebih baik. Betul. Ya insurance lah. Gitu. Iya, berarti Bapak ngambil resiko ya Pak ya pada saat itu kan? Ya tapi small risk. Small risk. Kan weekend aja. Betul, tapi kan itu perpindahan sebuah industri. Dari industri kimia betul ya Pak ya? Kemudian pewarna gitu kan, zat kimia. Ke properti. Di industri yang baru, belum pernah Bapak sentuh. Dengan cara kerja yang berbeda. Ya ada risiko begitu. Tapi kan saya pikir di belakang saya, teman-teman saya, para pemegang saham saya itu kan orang-orang industri semua. Jadi ada guru-guru lah. Dan saya juga udah sering masuk ke industri pabrik-pabrik itu udah sering. Jadi saya pikir ini kesulitan justru orang tuh kalau mau bikin industri di Indonesia itu sulit gitu. Nah, sulit itu bikin pabrik besar-besar menciptakan lapangan kerja. Kok yang untung property developer ya, yang memanfaatkan boomingnya ekonomi Indonesia waktu itu dari hasil pengusaha-pengusaha di bidang industri yang menikmati property developers. Bapak ingin yang menikmati? Ya sama juga, kita juga selain membangun pabrik juga kita menikmati bagaimana orang-orang bekerja beli rumah dari kita dong. Makanya konsep saya itu bikin kawasan industri harus fully integrated. Tidak hanya kawasan industri tapi juga perumahan, komersial, lapangan golf, sekolahan, hospital sehingga menjadi kota mandiri kan. Betul. Di tahun 1989 diketahui nggak Pak ide Bapak seperti itu? Karena tidak ada. Kan pada saat itu bahkan tidak ada di level Asia Tenggara ya Pak ya, yang sebesar Jababeka pada saat itu. Saya kan dulu kerja di Manchester tadi. Saya melihat ICA itu dari perusahaan kecil di tahun mungkin 40 atau 30-an ya.
itu bisa bangun kota. Ya, di sana ada desanya tuh Blackley di Manchester, terus bikin lagi di mana Yorkshire ya. Itu bangun lagi. Itu bikin pabrik-pabrik tekstil di daerah itu bertumbuhan. Itu gara-gara ICI. ICI itu yang menemukan pertama polyester. Ya, terus kemudian nylon. Terus zat-zat perwarna yang bermacam-macam. Terus kemudian bangun ICI farmasi. Bikin paint industry ya semua. Segala macam jadi konglomerat. Berarti formulanya sudah pernah Bapak lihat nih polanya gitu ya. Dan pernah bekerja di situ. Oh iya. Jadi waktu itu nggak mikir begitu ya. Baru belakangan ini saya pikir wah betapa saya dikasih kemurahan Tuhan bahwa waktu itu melewati pengalaman-pengalaman seperti itu yang ternyata belakangan sangat berguna tanpa disadari. Tapi kan diketahui nih Pak waktu itu kan, Bapak kan ingin Jababeka kalau tidak salah sekarang luasannya 5.600 hektar ya Pak ya? Ya, yang di Cikarang. Yang Cikarang, Bapak kan dari 10 hektar nih, kemudian kan membangun sebuah pusat industri, tidak hanya pusat industri tapi terbesar di Asia Tenggara. Diketahui tidak Pak waktu itu idenya atau disangsikan tidak oleh banyak orang? Waktu itu kan nggak bilang begitu. Bilangnya apa waktu itu? Waktu saya ajak teman-teman yang 21 itu saya bilang, ayo kita bangun kawasan industri dengan world class infrastructure, fully integrated, seperti Singapura. Cuman itu aja, ada kawasan di Jurong kan. Nah, jadi bilang kita harus bisa seperti Singapura bikin kawasan industri yang fully integrated. Fully integrated itu apa? Ya harus ada infrastruktur yang lengkap, ada perumahan, ada sekolahan, ada golf course dan lain-lain. Fully integrated sebetulnya kota. Iya, sebenarnya kota, iya. Jadi jualannya itulah. Gitu. Nah, terus kemudian? Ya responnya bagus, bilang wah ini mimpi besar. Kalau mimpi kecil kan nggak ada yang mau ikut ya. Mimpi besar kan, wah ini bagus, saya sendirian nggak bisa. Jadi itulah bagaimana menjual mimpi besar. Sehingga mendapat dukungan dari banyak orang dan dengan tujuan yang mulia. Menciptakan lapangan kerja, mendidik anak-anak kita menjadi industrialis, bahkan menjadi pengusaha. Kan tujuan mulia kan? Betul. Membantu negara. Jadi yang dukung banyak. Mendadak Tuhan kirim orang-orang yang hebat-hebat mendukung proyek ini. Pemerintah juga sangat mendukung. Rakyat juga mendukung. Itu kalau bahasa Tionghoanya itu dibilang Tianse Tili Renhe. Tuhan sudah mengizinkan, bumi sudah menyambut, manusianya udah harmonis. Nah itu ya. Berarti Pak Darmono melihat adalah orang yang tepat di masa yang tepat, di waktu yang tepat. Ya orang yang diberkati lah. Nah itu dia Tay. Kalau misalnya berbicara mengenai mimpi besar gitu, ide-ide besar. Tapi kan ide besar itu tidak akan tereksekusi kalau tidak ada kepercayaan dari siapapun yang diajaknya. Berarti kepercayaan itu sudah tumbuh dari rekan-rekan Pak Darmono. Ya, saya juga akan banyak belajar dari kitab-kitab suci ya. Nah, kalau kitab sucinya orang Kristen itu kan ada tulisan bilang, kalau kepercayaan kamu sebesar biji sawit, kalau iman kamu sebesar biji sawit. Biji sesawi. Biji sawit, gunung pun bisa dipindahkan. Betul. Nah, kalau iman kita itu teguh untuk berbuat sesuatu yang baik buat banyak orang, itu tentunya kan banyak yang mendukung sehingga bisa membuat suatu proyek yang besar. Itu ada kepercayaan, itu ada. Gitu. Tapi kalau Bapak melihatnya bagaimana? Bapak maju dengan faith, maju dengan iman yang teguh, maka jalan akan dibukakan. Saya kira iyalah. Gas terus ya Pak pada saat itu ya. Kalau kita nggak percaya sama iman yang teguh tadi ya susah. Jangan jadi pengusaha. Dalam konteks yang lain ya. Iya. Umumnya kalau orang-orang Tionghoa itu kan percaya sama diri sendiri. Ya, saya harus bisa nih. Itu juga iman kan. Buat saya mesti bisa. Ya, nah itu dipegang terus, harus bisa. Nggak mau menyerah. Nah, dengan tujuan apa? Kalau tujuannya baik saya kira sih pasti dari takut jadi berani. Iya. Tapi dengan tujuan yang baik, dengan tadi Bapak bilang semuanya mendukung. Tantangan terbesar apa Pak selama ini yang Bapak pernah jalani? Tantangan terbesar diri sendiri. Dalam hal? Ya kadang-kadang takut. Kadang-kadang, waduh kok saya diperlakukan gini padahal saya kerja benar. Kan itu semua diri sendiri. Bukan sekitar? Bukan. Bapak melihatnya? Pertama ya diri sendiri. Ketakutan, kecemasan, stres ya. Jadi itu semua kan.
Selalu yang kita lawan itu diri sendiri. Begitu bisa mengalahkan diri sendiri, ya nggak ada urusan deh yang lain-lain. Nah, bagaimana caranya mengalahkan diri sendiri? Bapak mungkin bicara mengenai nervous ya Pak ya, nervous dengan tanggung jawab yang besar, bisnis yang berkembang, takut tiba-tiba miskin lagi gitu, atau takut tiba-tiba rugi. Karena dari kecil saya udah belajar ilmu mati sebelum mati gitu. Nah, maksudnya gimana coba? Jadi kalau kita mati itu kan nggak tahu bagaimana nanti kan. Jadi kalau nggak latihan dari masih muda, kita nanti bisa mendadak menghadapi bahaya kan. Jadi makanya belajar bagaimana. Nah dari situ saya belajar yang namanya ajaran Pransuh ya. Diajarin untuk kita ini selalu harus bisa mengalahkan diri sendiri dengan menemukan musuh kita sendiri yang ada di dalam itu. Di dalam doa kita, dalam meditasi kita, dalam tidur kita. Nah, juga dengan begitu kita bisa mengalahkan ketakutan yang lain. Ya. Jadi musuh pertama diri sendiri. Nah untuk mengalahkan diri sendiri kita perlu bantuan. Bantuan siapa? Bantuan Tuhan kan. Nah, jadi kita juga harus mencari cahaya Tuhan supaya bisa mengalahkan musuh kita tadi. Dan juga kita harus mencari Sang Juru Selamat supaya selamat dalam hidup ini. Iya. Nah, itu tiga itu rumusnya yang disebut ilmu 3 perangkat. Nah, itu yang saya dari kecil itu diajar. Nah, untuk itu harus kita setia dan taat kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, kepada utusannya, pada nabinya lah ya. Yeah. Terus kedua juga harus setia kepada negara kita, harus bekerja sebaik-baiknya buat negara kita. Nah, ketiga harus menghormati, cinta kepada orang tua kita dan orang-orang yang lebih tua, paman, ibu yang membantu kita. Yeah. Terus cinta kepada istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan kita. Cinta kepada sesamanya, berbudi luhur dan welas asih, rajin bekerja dan menepati janji. Itu kewajiban yang harus dilatih terus. Baru bisa menghilangkan rasa cemas, bisa mengalahkan diri sendiri kan. Berarti pada saat menemui Bapak sudah melalui beragam krisis di Indonesia. Ada krisis moneter 98, mungkin 2008 subprime mortgage Amerika, mungkin karena kan perusahaan asing ya Pak ya, kemudian banyak. Berarti Bapak tidak pernah nervous dalam masa-masa itu, tidak pernah merasa? Itu pernah dong nervous. Nah, lalu bagaimana pada situ? Ya kalau lagi nervous ya kita diam sebentar, doa kan. Untuk kembali bisa mengontrol diri sendiri kan. Itu jadi pastilah. Nah, tapi kalau ini dilatih terus ya, kayaknya kan makin lama makin kemampuan mengendalikan diri kan makin meningkat. Berarti dengan pikiran yang jernih maka keputusan akan decision making akan lebih baik. Pikiran jernih, hati nuraninya bersih, itu baru seimbang. Kalau baru pikiran jernih tapi hatinya masih kotor, ya, pikirnya tajam, sangat rasional. Tapi hatinya kurang bersih, hasilnya belum tentu bagus, atau malah pas jelek lah. Ya. Akal dan budi itu harus selaras. Berarti bagaimana Bapak dapat memelihara consciousness ya Pak ya, misalnya se-pure itu saya bilangnya, kemudian hati nurani bisa bersih, pikiran kemudian selaras, di tengah posisi Bapak yang kemudian banyak tanggung jawab, banyak tuntutan, apalagi juga banyak godaan, dituntut oleh investor, menjadi perusahaan terbuka, banyak sekali pressure. Ya, itu tadi harus mengikuti di jalan yang benar. Kalau kita ini takut kepada Yang Maha Kuasa, setia kepada ajaran dari nabinya yang di dunia, terus kita tuh cinta kepada negara, sebetulnya takut apa ya? Takut apa kita? Biasa orang takut miskin lagi Pak. Ya kalau takut jatuh lagi, takut gagal lagi. Itu makanya ketakutan itu yang harus dilawan. Kita lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Jadi apa yang ditakutin? Nah yang ditakutin itu adalah kelekatan kepada duniawi. Kalau orang Buddha bilang ya harus bisa detach ya. Kalau orang Kristen bilang kedagingan, kalau orang Islam bilang ya jangan dituruti itu, hawa nafsunya sama semua sih. Yang membuat kita ketakutan, terus kemudian
uang dijadikan Tuhan, nah itu siapa? Kan bukan kesucian kita, tapi nafsu kan. Iya. Nah ini kan yang harus bisa seimbang dan harus bisa berserah diri. Iya. Saya nggak pinter, semua itu karena karunia. Saya berusaha, gitu kan. Tapi semua itu dasarnya tetap karena karunia. Oh nggak dikasih, mana bisa? Nggak dibesarkan sama orang tua yang baik, nggak dikelilingi sama teman-teman yang baik, saudara yang baik, bagaimana bisa? Nah untuk bisa baik semua itu kan kita harus bisa ngalah, bisa sabar. Dan untuk bisa itu ya harus latihan. Itu kan kunci sukses menurut Pak Darmono kan. Tidak ada tuh saya dengar satu misalnya belajar AI, artificial intelligence, belajar apapun marketing, belajar pemasaran, belajar bikin ini industri, semua tuh adalah dari diri kita sendiri semuanya. Betul. Dan itu ilmu kehidupan yang sulit ya Pak ya. Untuk itu tidak diajarkan kalau tidak di lembaga pendidikan, mungkin itu hanya diajarkan di kehidupan. Ya, semua agama mengajarkan. Ya kurang praktek aja kalau nggak bisa jadi kan. Kita baca ilmu berenang sampai PhD, tapi nggak pernah berenang. Bagaimana bisa berenang? Gitu. Kita baca kitab suci terus, tapi tidak melaksanakan, tidak menjalankan. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Jadi yang penting itu praktek kan sebetulnya. Tapi kan untuk menjadi seorang yang dengan ilmu seperti ini kan maka latihannya juga berat ya Pak ya. Tapi yang saya pengen tahu apa sih Pak hal yang paling menyakitkan yang pernah Bapak terima sebagai seorang manusia gitu, apalagi di posisi-posisi seorang eksekutif perusahaan yang kemudian Bapak sadar bahwa oh ini dengan ini bisa saya kalahkan, maka tantangannya bisa saya kalahkan. Hal yang paling menyakitkan yang pernah Pak Darmono rasakan? Kalau saya berbuat salah, waduh rasanya sakit ya. Bapak yang berbuat salah atau orang salah kepada Pak Darmono? Saya yang berbuat salah. Kalau orang berbuat salah saya kan saya bisa maafkan. Kalau saya berbuat salah, untuk memaafkan diri sendiri itu lebih susah loh. Nah. Ya ambil tindakan kok salah ya gitu nih. Ya, rugi lagi. Merugikan orang lain kadang-kadang kita lebih sakit lagi gitu. Iya. Iya. Salah apa terbesar Pak yang pernah Bapak lakukan dan Bapak pegang sampai sekarang? Kalau ada apa-apa saya ingat momen itu. Ya, kesalahan yang paling besar ya utang terlalu banyak. sampai tidak bisa bayar pada saat itu apa bagaimana Pak? Ya waktu JBPK itu tahun 98 kita kan terjadi krisis moneter kan. Yeah. Rupiah itu dari 2.000 rupiah per dolar jadi 17.000 rupiah. Yeah. Karena waktu itu utangnya JBK 380 juta US dollar. Langsung. Di dalam buku kita kan dalam rupiah. Iya. Kan terus jadi minus 1,7 triliun rupiah bukunya. Technically bankrupt kan? Iya. Wah itu kenapa? Salahnya kenapa pinjam duit banyak-banyak? Ya. Terus ya kalau mau salah lagi ya, kenapa dulu mau ya bikin JBPK? Kenapa dulu mau diajak bikin project di Bintaro ya? Padahal udah enak-enak dulu gitu kan misalnya. Iya, itu suara di kepala ya Pak, ya, mengalahkan suara-suara di kepala. Betul. Tapi terbukti Bapak bertahan dengan manajemen yang baik, bahkan JBPK sampai sebesar ini sekarang. Ya itu semua kemurahan yang Maha Kuasa lah. Oke. Menarik, filosofi leadership seorang Pak Darmono dan bisnis adalah filosofi kebaikan. Kalau saya tangkap, Pak, kalau misalnya saya tanya Pak Darmono, apa legacy yang ingin ditinggalkan oleh Bapak? Apa yang Bapak ingin sekitar Bapak atau masyarakat kenang dari seorang sosok Pak SD Darmono? Ya sebenarnya manusia itu kan yang paling harus dijaga nama baik ya. Kalau harimau meninggalkan belang, kalau gajah meninggalkan gading. Kalau manusia mati kan meninggalkan nama. Betul. Ya legacy yang tentunya ya namanya baik, bukan nama yang jelek. Kalau nama saya jelek kan anak saya susah, cucu saya susah ya kan. Iya. Jadi meninggalkan nama baik itu aja. Nama baik itu lebih dari cukup untuk Bapak. Lebih dari cukup. Kekayaan untuk keluarga? Kalau keluarga udah disekolahin anak-anak ya suruh cari duit sendirilah. Iya Pak. Jadi nama baik yang ingin Bapak tinggalkan ya. Rasa bangga mengemban nama Darmono di nama Bapak. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Wah Pak Darmono terima kasih Pak telah berbagi filosofi hidup yang ternyata memang ini buat saya di luar dari yang saya duga. Mengalahkan diri sendiri, punya niat yang baik dan teruslah menjadi berkat bagi orang lain.
Terima kasih Pak telah bergabung. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak SD Darmono. Terima kasih Pak, makasih ya Pak.